Halo, bismillahirrahmanirrahim. Eee, Salam sehat ya, mudah-mudahan, semuanya dalam kondisi baik-baik saja dan sehat. Baik, kita mulai pembelajaran hari ini. Eee, ini pertemuan kita yang kelima ya. Eee, Kalau pertemuan sebelumnya kita sudah bicara tentang, eee, bukti ya, tapi itu khusus untuk, pendekatan, deduktif ya. Nah, kalau sekarang kita akan belajar tentang postulat. Postulat itu asumsi, gitu ya. Nah, sesuai dengan apa yang tertera di sini. Kalau postulat itu dikatakan dengan asumsi. Asumsi itu apa, gitu ya? Nah, asumsi itu adalah kalau asumsi itu adalah dugaan, dugaan yang diterima sebagai dasar, gitu ya, dasar. Nah, dan itu juga menjadi landasan berpikir karena dianggap benar, gitu ya. Nah, itu adalah asumsi. Nah, sekarang kita ke postulat. Nah, apa sih yang dimaksud dengan postulat? Nah, di sini kalian bisa lihat bahwa postulat itu merupakan struktur pembuktian, gitu ya. Struktur pembuktian dalam geometri yang bertumpu pada atau dimulai dengan. Jadi tumpuannya seperti yang tadi disampaikan bahwa asumsi itu adalah dasar gitu. Nah, ini juga dinyatakan kalau postulat itu adalah tumpuan gitu ya, atau dimulai dengan beberapa pernyataan umum yang belum terbukti. Karena dia belum terbukti, nah itulah dia dikatakan dengan postulat gitu ya. Tapi walaupun itu belum terbukti, namun itu menjadi dasar dan itu juga dianggap benar gitu ya. Pernyataan itu juga dianggap benar. Nah, itulah tentang postulat. Um, Postulat-postulat ini banyak kita yang banyak kita pelajari itu adalah terkait dengan aksioma Euclid. Oke, kita lanjut dulu. Di sini ada dua jenis postulat ya. Ada postulat aljabar, ada juga postulat geometri. Jadi ini sesuai bidang kajian dalam matematik ya. Jadi ada aljabar, ada geometri. Kenapa dibedakan seperti ini ya? Tentu saja karena landasan tadi ya, landasan berpikirnya juga berbeda gitu ya. Kan tadi asumsi itu adalah terkait dengan landasan berpikir yang dianggap benar. Nah, oleh karena itu ketika di sini dibedakan antara postulat aljabar dan geometri, itu artinya landasan berpikir untuk aljabar dan geometri itu dibedakan gitu ya. Oke, selanjutnya kita akan mulai dengan membahas postulat aljabar. Nah, di sini ada beberapa postulat aljabar yang bisa kita uh, pelajari gitu ya. Nah, itu yang pertama di situ adalah hal-hal yang sama dengan hal-hal yang sama atau setara satu sama lain. Nah, ini maksudnya adalah kita ambil uh, pernyataan implikasinya seperti ini ya. Jika A sama dengan B dan C sama dengan B, maka A itu adalah sama dengan C gitu ya. Nah, A sama dengan B dan C sama dengan B. Mata kuliah analisis real kalian akan belajar tentang um, postulat yang nomor satu ini, dan ini disebut dengan postulat transitif gitu ya. Nah, itu postulat yang pertama dari postulat aljabar ya. Jadi sambil kalian memahami apa sih yang dimaksud dengan hal-hal yang sama dengan hal-hal yang sama atau setara satu sama lain. Jadi um, ada yang sama gitu ya, maksudnya ada yang sama satu sama lain. Nah, itu artinya sama. Jadi kalau misalkan kita buat ke dalam bentuk pernyataan, jika A sama dengan B dan C sama dengan B, maka A sama dengan C gitu ya.
Oke, untuk yang nomor 2, postulat nomor 2 ini katanya suatu kuantitas dapat disubstitusikan gitu ya, dengan persamaannya dalam ekspresi dan persamaan apapun. Nah, kita mungkin agak bingung kalau misalkan membaca kalimat yang pertama ini. Tapi kalau kita lihat dari pernyataan, nah ini kita apa ya, mungkin tidak lebih sulit untuk menerimanya. Jadi kalau misalkan dalam bentuk pernyataan lain, postulat nomor 2 ini adalah jika X sama dengan 5 dan Y sama dengan X ditambah 3, nah maka X dapat disubstitusi gitu ya. X dapat disubstitusi dengan 5 dan menemukan. Nah, jadi disubstitusikannya ke persamaan gitu ya. Nah, ini sesuai dengan kalimat yang pertama, disubstitusikan dengan persamaan dalam ekspresi gitu ya, atau persamaan apapun. Jadi X sama dengan 5 tadi disubstitusikan ke Y sama dengan X ditambah 3. Nah, ketika X-nya disubstitusikan sama dengan 5 dan X tambah 3, itu artinya 5 ditambah 3 dan itu sama dengan 8. Ini postulat ini dikatakan dengan postulat substitusi ya. Nah, jadi postulat substitusi ini ya kita mensubstitusikan kuantitasnya gitu ya. Nah, sesuai dengan kalimat yang pertama di postulat aljabar nomor 2 ini, bahwa suatu kuantitas gitu ya dapat disubstitusikan dengan persamaannya dalam ekspresi atau persamaan apapun. Nah, jadi kalau ada yang bisa disubstitusi, dalam hal ini contohnya adalah X sama dengan 5, ya tinggal disubstitusikan ke persamaan yang mengandung yang memuat X gitu ya. Oke. Yang ketiga di sini ada keseluruhan sama dengan jumlah bagian-bagiannya gitu ya. Ini adalah postulat partisi. Nah, mungkin ini tidak sulit untuk menerima postulat yang nomor 3 ini. Nah, ini menurut saya bisa dikatakan kalau kalimat ini relatif sering gitu ya kita dengar, kita temui ya dalam pembelajaran gitu ya. Jadi keseluruhan itu sama dengan jumlah bagian-bagiannya. Oke, kita lanjut yang keempat. Nah, ini bukan yang pertama ya, tapi melanjutkan dari yang slide sebelumnya tadi. Nah, jadi ini yang keempat. Nah, bunyi postulat aljabar yang keempat ini adalah setiap kuantitas sama dengan dirinya sendiri. Ya, nah, jadi ini seperti X sama dengan X gitu ya, A sama dengan A, sudut A sama dengan sudut A, titik A sama dengan titik A gitu ya. Nah, itu artinya setiap kuantitas sama dengan dirinya sendiri. 1 sama dengan 1, 2 sama dengan 2 gitu ya. Ini dikatakan sebagai postulat refleksif atau postulat identitas. Oke. Yang nomor selanjutnya, nomor 5 ya. Jika yang sama ditambahkan ke yang sama, jumlahnya juga sama gitu ya. Nah, ini kita bisa lihat dari pernyataan berikutnya untuk memaknai dari postulat yang kelima ini ya. Nah, ternyata maksud dari postulat tersebut adalah jika A sama dengan B dan C sama dengan D, maka A ditambah C sama dengan B ditambah D gitu ya. Ini disebut dengan postulat penjumlahan. Jadi jika A sama dengan B dan C sama dengan D, maka A ditambah C sama dengan B ditambah D. Oke, itu untuk yang postulat penjumlahan. Untuk postulat pengurangan, saya langsung saja ke kalimat yang keduanya. Nah, ini postulat pengurangan ini postulat yang nomor 6 ya.
Nah, jadi jika A sama dengan B dan C sama dengan D, maka A dikurang C sama dengan B dikurang D, itu ya. Itu postulat pengurangan. Nah, selain ada penjumlahan dan pengurangan, nah tentu ada postulat perkalian ya. Kalau postulat perkalian itu jika A sama dengan B dan C sama dengan D, maka A dikali C sama dengan B dikali D. Nah, itu postulat perkalian ya. Nah, di sini kalian bisa lihat bahwa ada beberapa postulat yang terkait dengan operasi penjumlahan, pengurangan, perkalian ya. Nah, jadi kita bisa tebak sebetulnya yang selanjutnya ini sepertinya postulat eh, pembagian ya. Mari kita lihat. Nah, ini betul ternyata postulat yang selanjutnya itu adalah postulat pembagian. Nah, ini yang ke-8 ya. Nah, kalau postulat pembagian, jika A sama dengan B dan C sama dengan D, maka A dibagi C sama juga dengan sama juga dengan B dibagi D gitu ya. Itu postulat pembagian. Selanjutnya ada postulat pangkat. Nah, kalau pangkat, jika A sama dengan B, maka A pangkat N sama dengan B pangkat N gitu ya. Nah, selain pangkat, nah ini sebetulnya yang terakhir ini. Ini yang terakhir ini sepertinya ada kesalahan. Di situ bukan postulat pangkat ya. Nah, jadi saya hapus saja. Bisa juga sebetulnya dikatakan postulat pangkat, tapi di dalam referensinya tidak demikian ya, tidak dikatakan demikian, tidak dikatakan sebagai postulat pangkat. Nah, oke. Di sini kalian bisa lihat kalau yang postulat aljabar terakhir ini adalah jika A sama dengan B, maka A pangkat 1 per N sama dengan B pangkat 1 per N gitu ya. Nah, ini bisa juga kita katakan sebagai postulat pangkat, tapi dia dalam bentuk 1 per N ini artinya apa? Nah, jadi artinya adalah eh, akar pangkat N dari A gitu ya, sama juga dengan akar pangkat N dari B gitu ya. Jadi pangkat 1 per N itu artinya akar pangkat ya, akar pangkat N dari A sama juga dengan akar pangkat N dari B. Nah, itu adalah beberapa ini ternyata sudah ada 10 ya, 10 postulat aljabar. Nah, ini 10 postulat aljabar inilah yang termasuk dalam postulat-postulat aljabar itu ya. Nah, untuk selanjutnya adalah postulat geometri ya. Di postulat aljabar itu ada 10 di sini. Nah, mudah-mudahan jangan dihafal karena ya natural aja ya. Nah, kalau dihafal ini agaknya banyak, sepertinya banyak deh yang akan dihafal-hafal. Tapi ketika kalian paham dengan bentuk pernyataan jika A sama dengan B dan C sama dengan D, nah ini bisa kita jumlahkan, bisa kita kalikan, bisa kita bagi, bisa kita kurangkan gitu ya. Nah, mungkin itu tentang postulat aljabar, karena selanjutnya kita akan ke postulat geometri. Nah, kalau kalau postulat aljabar tadi kalian bisa lihat ada operasi jumlah tambah kurang jumlah kurang kali bagi pangkat gitu ya. Nah, ini berbeda dengan postulat aljabar. Kalau aljabar ada operasi, nah kalau postulat geometri ini mari kita pelajari gitu ya. Oke, sekarang kita ke postulat geometri yang pertama ya. Nah, postulat geometri yang pertama ini adalah satu dan hanya satu garis yang dapat ditarik melalui dua titik manapun. Oke, misalkan ada sebuah titik A di sini. Nah, di sini ada sebuah titik B. Nah, menurut postulat geometri yang pertama ini hanya ada satu garis lurus gitu ya. Nah, jadi kalau kita tarik garis, hanya ada, anggap aja ini lurus ya, hanya ada satu garis lurus yang melalui dua titik tersebut ya. Nah, jadi
Kalau misalkan kita agak serong ke sini, ya mungkin akan melalui B, tapi tidak melalui A gitu ya. Nah, itu maksudnya hanya satu tadi. Nah, mungkin kita contohkan lagi, kalau misalkan dia dari sini, nah, mungkin dia akan melalui A, tapi tidak melalui B gitu ya. Maka dari itu, hanya ada satu garis yang melalui dua titik gitu ya. Kan kita anggap di sini adalah titik A dan titik B. Oke, yang kedua itu adalah dua garis dapat berpotongan di satu dan hanya satu titik gitu ya. Misalkan ada garis, nah, garisnya di sini ada dua. Nah, dia akan berpotongan, garis ini akan berpotongan gitu ya, di hanya satu titik gitu ya. Nah, jadi kan di sini tapi ada kata dapat. Nah, artinya ada yang tidak dapat berpotongan. Apa yang tidak dapat berpotongan? Dia tidak dapat berpotongan kalau misalkan dia sejajar gitu ya. Tapi kalau dia tidak sejajar, maka dia akan dapat berpotongan di satu titik, hanya satu titik. Nah, misalkan di sini kita ambil garisnya. Nah, dia hanya ada satu titik potongnya. Itu ya, maksud dari postulat geometri yang kedua ini. Sedangkan postulat geometri yang ketiga, panjang segmen adalah jarak terpendek antara dua titik. Misalkan di sini ada titik A dan titik B gitu ya. Nah, panjang segmen adalah jarak terpendek. Jadi jarak terpendek itu, nah ini dia. Jadi ini jarak terpendeknya ya. Nah, bukan ini ya, bukan lengkung ya. Apalagi lengkung dan kemana-mana gitu ya. Nah, itu bukan jarak terpendeknya. Ini maksud dengan jarak terpendek itu, nah inilah panjang segmen garis ini ya, dari A ke B, lurus dari A ke B, dan itulah yang terpendek. Oke, yang keempat, satu dan hanya satu lingkaran dapat digambar dengan titik tertentu sebagai pusat, nah, dan segmen garis tertentu sebagai jari-jari. Nah, di sini kita bisa lihat yang diketahui adalah pusat gitu ya, dan satu lagi adalah jari-jari gitu ya. Nah, tapi dari kedua ini kita hanya dapat membuat satu buah lingkaran. Nah, ini misalkan titik pusatnya, dan ini misalkan katakanlah jari-jarinya, dan dia hanya dapat membuat satu buah lingkaran. Nah, itu ya. Nah, ini lingkarannya agak jelek karena tidak menggunakan jangka ya. Nah, oke, tapi ilustrasinya mudah-mudahan dapat dipahami. Kemudian yang nomor 5, setiap bentuk geometri dapat dipindahkan tanpa mengubah ukuran dan atau bentuk. Jadi misalkan ada gambar persegi. Nah, gambar persegi ini dapat dipindahkan tanpa mengubah aturan dan bentuk gitu ya. Nah, ini dia. Jadi misalkan dari persegi A pindah ke persegi A aksen gitu ya. Itu bisa dipindahkan tanpa mengubah ukuran dan bentuk. Nah, nanti kalian akan belajar tentang perpindahan gitu ya. Nah, ini dapat dipindahkan katanya. Nah, ini kata kuncinya dapat dipindahkan. Nah, kalau dia dapat dipindahkan artinya bisa berpindah gitu ya, dan nanti kalian akan belajar di geometri transformasi perpindahan seperti apa gitu ya. Nah, ada yang dinamakan dengan perpindahannya itu translasi ya. Translasi. Ini translasi. Yang kedua itu refleksi. Nah, yang ketiga itu rotasi. Nah, ini ada juga rotasi ya. Jadi ada translasi, ada refleksi, ada rotasi. Sebenarnya yang keempat ada satu lagi ya, adalah dilatasi gitu ya. Nah, selain dilatasi ada lagi yang namanya strain dan stretch gitu ya. Nah, itu regangan, satu lagi saya lupa, yang pasti satunya strain, satunya stretch ya. Oke, mengapa ini saya nulisnya terpisah? Ya karena memang terkait dengan postulat nomor 5 ini. Kalau postulat nomor 5 ini kan katanya tidak mengubah ukuran dan bentuk. Nah, kalau misalkan translasi, rotasi, dan refleksi ini dia tidak akan merubah bentuk, tapi ketika dilatasi, strain, dan stretch ini dia bisa merubah bentuk gitu ya, bentuk dan ukuran.
Dan dilatasi juga merubah ukurannya itu bisa 2 kali lipat, bisa 3 kali lipat ya, tergantung skalanya ya. Oke, kita lanjut ke nomor 6 ya, ini nomor 6. Nah, di situ dikatakan segmen memiliki satu dan hanya satu titik tengah. Nah, misalkan ada segmennya itu adalah segmen A, segmen AB. Nah, ini ada garis AB gitu ya, dan menurut postulat geometri segmen memiliki hanya satu titik tengah. Nah, jadi satu titik tengah itu harus bagi adil ya. Nah, ini harus sama panjang. Misalkan di sini titik C gitu ya. C. Jadi hanya ada satu titik ya, titik misalkan katakan di sini titik C. Jadi hanya ada satu titik C, satu titik yang berada di tengah antara A dan B gitu ya, dan jarak antara AC ya sama dengan jarak C ke B gitu ya. Oke, selanjutnya nomor 7. Sebuah sudut memiliki satu dan hanya satu garis bagi. Kemarin kita sudah belajar tentang garis bagi. Garis bagi adalah garis yang membagi sudut sama besar, yang sama besar itu sudutnya ya. Nah, terkait dengan postulat geometri ini, jadi misalkan di sini ada sudut A, kita bagi ya. Nah, yang sama besar itu yang ini ya. Ya. Jadi inilah yang dinamakan dengan garis bagi ya. Garis yang membagi sudut menjadi dua sama besar. Ukurannya yang sama besar ya. Ini ukurannya. Nah, itu postulat yang ke-7. Yang ke-8, melalui sembarang titik pada satu garis. Nah, ini ada diketahui ya, satu titik pada garis. Nah, misalkan ada garis. Nah, di sini A, ini B. Nah, titiknya misalkan katakanlah di sini ya. Nah, melalui sembarang titik pada suatu garis gitu ya, hanya satu garis tegak lurus yang dapat ditarik ke garis tersebut. Jadi hanya satu garis lurus yang tegak lurus gitu ya. Nah, ini dia ya, tegak lurus ya. Jadi ada garis AB, nah ada titik, nah, hanya ada satu garis yang melalui titik dan tegak lurus terhadap garis gitu ya. Itu maksud dari postulat yang ke-8. Sedangkan ke-9, melalui sembarang titik di luar garis. Nah, itu kata kuncinya. Ini misalkan ada garis, ini ada satu titik, satu dan hanya satu garis tegak lurus yang dapat ditarik ke garis tersebut. Nah, jadi dari titik ini kita tarik garis ke bawah misalkan, dengan catatan dia harus tegak lurus dengan garis gitu ya. Nah, itu maksud dari postulat geometri yang ke-9 ini. Oke, itu adalah postulat geometri ya. Nah, sekarang kita melihat ke supplementary problemnya ya. Ini supplementary problem terkait dengan postulat ini ya. Supplementary problem yang pertama di sini yang nomor 2.3 ya. Oke, 2.3, tapi saya ambil yang bagian A saja. Nah, diminta adalah evaluasi A kuadrat ditambah 3A ketika A sama dengan 10. Jadi ini postulat substitusi ya. Postulat substitusi ya. Nah, postulat substitusi ini berarti kita akan mensubstitusi suatu kuantitas katanya ya. Seperti yang tadi postulat substitusi. Nah, di sini kuantitasnya adalah A sama dengan 10. Nah, ketika A sama dengan 10 kita substitusi ke ini ya, persamaan atau ekspresi katanya kan tadi. Kita substitusi A kuadrat ditambah 3A. Nah, itu artinya A-nya 10 gitu ya. 10 kuadrat tambah 3 kali 10. Nah, 10 kuadrat sama dengan 100. Nah, sedangkan 3 kali 10 itu 30. Jadi kita jumlahkan sama juga dengan 130. Itu postulat substitusi ya. Ini postulat aljabar ya. Nah, selanjutnya adalah
Supplementary problem yang 2.4 ya. Nah, di sini kita bisa lihat apa permintaannya. Berikan kesimpulan pada gambar berikut dengan menggunakan postulat partisi. Ingat ya, postulat partisi itu adalah tadi keseluruhan adalah jumlah bagian-bagian gitu ya, bagian-bagiannya. Nah, di sini kita lihat yang yang gambar A. Nah, apa yang kita bisa lihat dari gambar ya? A ini adalah ukuran gitu ya, 7, 5 gitu ya, 6, 5, 4 gitu ya. Nah, dari ukuran-ukuran ini kita bisa gunakan postulat partisi itu. Nah, misalkan adalah AC gitu ya, sama dengan AB ditambah AC ini panjang garis AC. Nah, itu adalah sama dengan AB lima ditambah 7 gitu ya. Nah, itulah menerapkan postulat partisi tadi ya. Jadi AC sama dengan AB ditambah AC. Sedangkan yang lainnya itu adalah AF gitu ya, sama dengan AD ditambah DE ditambah EF gitu ya. Nah, ini dia. Itu untuk yang bagian gambar A. Sedangkan yang gambar bagian B, nah ini kita bisa lihat di sini sudutnya ya. Nah, ini sudut yang pertama ya. Nah, maka dari itu sudut BAD itu yang BAD ya, itu yang sebesar ini, yang warna merah ini, sama juga dengan BAF. Nah, BAF itu yang 42 derajat itu ditambah dengan FAE gitu ya, 26 derajat tambah dengan EAD gitu ya, yang 60 derajat itu. Nah, itulah kita menerapkan postulat partisi pada sudut gitu ya. Nah, ini untuk sudut yang pertama. Nah, selain itu ada sudut yang kedua. Nah, ini kalian bisa menerapkan postulat partisinya pada sudut yang kedua ini. Sudutnya itu adalah sudut ADC. ADC gitu ya. Nah, silahkan dilanjutkan. Sudut ADC sama dengan sudut apa ditambah sudut apa gitu ya. Itu postulat partisi. Oke, mudah-mudahan ini tidak masalah. Nah, coba kita lanjut. Terus, oh ternyata sudah selesai. Ini supplementary problem yang 2.5 ini. Ternyata ada pesan bahwa kalian diminta untuk mencobanya ya. Silakan mencoba untuk postulat apa. Baik, mungkin ini menjadi bagian akhir dari pertemuan kita kali ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat untuk kalian, dan mudah-mudahan juga menambah pengetahuan kalian. Mudah-mudahan juga suatu waktu bisa dimanfaatkan untuk suatu keperluan tertentu. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Untuk mengakhiri pertemuan kita kali ini, saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.